Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Ahradito dengan NPM 2241204 kelas manajemen 22C dari Universitas Teknokrat Indonesia. Struktur modal merupakan gabungan dari struktur dan modal. Istilah struktur sendiri diartikan sebagai pengaturan setiap bagian yang lebih rinci, sedangkan kata modal merupakan kumpulan uang pokok untuk menjalankan usaha. Oleh sebab itu, struktur modal memiliki arti pengaturan uang pokok dalam menjalankan usaha dari sumber-sumber yang berbeda untuk jangka panjang perusahaan. Dari penjelasan di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa struktur modal atau kapital struktur berkaitan dengan kombinasi saham ekuitas modal, saham preferensi, surat utang, pinjaman jangka panjang, laba yang tertahan, serta sumber dana jangka panjang lainnya yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan. Inilah yang membuat perusahaan melakukan pengawasan secara ketat terkait masa depan kondisi keuangan perusahaannya. Tujuan adanya struktur modal memiliki tujuan dalam mengkolaborasikan sumber-sumber dana baik permanen maupun aktivitas dalam kegiatan operasional perusahaan. Hal ini dilakukan agar perusahaan mencapai nilai yang optimal. Lebih dari itu, struktur modal dapat menjaga kualitas serta eligibilitas suatu perusahaan dalam melakukan kegiatannya. Selanjutnya, teori struktur modal. Yang pertama, teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Inilah yang menyebabkan struktur modal dapat diubah serta disesuaikan untuk mendapatkan hasil optimal dalam suatu perusahaan. Yang kedua, teori pendekatan Modigliani atau Miller. Sesuai dengan namanya, teori ini dicetuskan oleh Franco Modigliani dan Merton Miller. Keduanya memiliki pandangan yang sama saat membahas persoalan modal. Yang ketiga, teori trade-off. Teori trade-off memiliki pandangan bahwa untuk menentukan struktur modal yang optimal, maka dibutuhkan beberapa faktor, seperti biaya keagenan, pajak, serta kesulitan keuangan. Namun, agar perusahaan tetap bertahan, teori ini juga menegaskan untuk memperhatikan asumsi dari efisiensi pasar. Oleh sebab itu, pelaku usaha akan memikirkan kesulitan biaya dan bagaimana cara menghemat pajak. Yang keempat, trade pecking order. Teori pecking order memiliki sudut pandang bahwa tingkat keuntungan yang dapat memiliki suatu perusahaan berjumlah besar, maka hal tersebut akan membuat perusahaan sedikit memiliki hutang. Yang kelima, teori asimetri informasi dan signaling. Teori struktur modal ini merupakan satu-satunya teori yang menyatakan bahwa anggota serta pihak dalam perusahaan tidak memiliki informasi sama terhadap terjadinya risiko. Ada dua pandangan yang disampaikan dalam teori ini, berikut penjelasan di bawah ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Struktur yang pertama, struktur aktiva. Seorang ahli ekonomi, Syamsuddin, menyatakan bahwa struktur aktiva atau fungibility merupakan suatu bentuk pemenuhan alokasi dana untuk setiap komponen aktiva baik tetap maupun lancar. Yang kedua, growth opportunity. Arti growth opportunity adalah sebuah peluang yang dimiliki perusahaan untuk tumbuh ke depannya. Yang ketiga, ukuran perusahaan, firm size. Ukuran perusahaan sangat mempengaruhi struktur modal. Hal ini dikarenakan aktivitas yang dapat dilakukan untuk mengembangkan struktur modal terlihat dari kemajuan atau besar kecilnya suatu perusahaan. Yang keempat, profitabilitas. Perusahaan dengan profit atau keuntungan tinggi biasanya memiliki dana internal yang tinggi, begitu pula alokasi dana cadangan. Yang kelima, risiko bisnis. Adanya risiko bisnis, maka banyak perusahaan akan lebih berhati-hati dalam menentukan modal. Hal ini dikarenakan risiko yang timbul dapat menghambat kemajuan serta berpengaruh negatif terhadap sistem pendanaan internal. Selanjutnya, fungsi struktural
modal. Yang pertama, maksimalisasi pengambilan. Peningkatan laba pada saham dapat ditingkatkan dengan mengatur struktur modal yang baik. Yang kedua, fleksibilitas. Struktur modal juga dapat memberikan penggerakan ekspansi utang yang lebih dinamis. Yang ketiga, solvabilitas. Likuiditas perusahaan akan terjaga dengan adanya struktur modal yang baik. Yang keempat, meningkatkan nilai perusahaan. Para investor mencari perusahaan yang memiliki struktur modal baik. Yang kelima, mengurangi risiko keuangan. Keseimbangan antara proporsi utang dan ekuitas dapat dilakukan dengan memiliki struktur modal yang baik. Yang keenam, meminimalkan biaya modal. Struktur modal juga dapat dirancang untuk memenuhi modal utang jangka panjang yang strategis. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.